Halo teman film, dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Main Hon Lucky the Racer, atau sering juga disebut Race Guram. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini diperankan oleh kakak Mimin, yaitu si kece badai Allu Arjun. Film ini mengisahkan tentang seorang adik yang berjuang untuk mengembalikan kehormatan sang kakak akibat fitnahan seorang mafia berkedok menteri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang anak laki-laki. Sang kakak bernama Ram dan sang adik bernama Laksman. Mereka memiliki pribadi yang bertentangan. Ram seorang anak yang pintar, dan Laksman seorang anak yang bandel. Laksman tak mau dipanggil dengan nama itu. Dia hanya ingin dipanggil dengan nama Lucky. Apapun yang mereka lakukan menjadi persaingan. Ram tak mau kalah dari adiknya, begitupun Lucky yang juga tak mau kalah dari sang kakak. Mereka berdua tak pernah akur di sekolah maupun di rumah. Ayahnya selalu memarahi Lucky karena kenakalannya, dan Ram seakan puas melihat sang adik dimarahi. Sang ayah sangat bangga kepada Ram karena selalu pulang dengan piala. Beda halnya dengan Lucky yang pulang dalam keadaan terluka. Bagaimanapun sang ibu sangat menyayangi sekali kedua anaknya. Dia menasehati Lucky agar menjadi anak yang baik. Tapi Lucky menjawab, untuk apa memiliki dua anak bila sifatnya sama? Kini mereka sudah dewasa. Ram menjadi polisi dan Lucky menjadi apa yang dia inginkan. Dia malah bercita-cita untuk pergi ke Amerika. Karena ketekunan dan kejujurannya, Ram menyandang predikat terbaik di kepolisian dan diangkat menjadi asisten komisaris polisi bersama temannya yang bernama Samir. Saat itu, Ram dan Samir diam-diam sedang mengincar seseorang yang bernama Siva Reddy yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Legislatif. Mereka tak ingin Siva Reddy terpilih karena mereka tahu Siva Reddy pribadi yang jahat. Di sisi lain, Lucky selalu bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia selalu datang ke kedai milik Ramesh yang sudah dianggap pamannya sendiri. Dia selalu turun tangan dengan masalah yang Ramesh hadapi. Contohnya saja, ketika anaknya tak mau sekolah, dia menjewangnya dan dialungkannya ke atap bis. Seseorang bertanya kepada Ramesh, apakah Lucky anak sulungnya? Ramesh menjawab bukan. Dia malah kaduhung terhubung dengan Lucky. Dulu Lucky datang sambil menangis karena terkesan dengan perlakuannya. Dia meminta Ramesh menjadi keluarganya. Tapi setelah dipikir, alih-alih membantu mereka, Lucky malah sering merugikannya. Contohnya saja, ketika Lucky ingin makan, dia makan sepuasnya tanpa membayar. Dan itulah cerita kedekatan Ramesh dan Lucky. Di rumah ada saja bahan pertengkaran mereka. Lucky yang membaca koran mengejek kinerja polisi yang membuat Ram marah. Ram berniat menjatuhkan minumannya di atas kepala Lucky, tapi Lucky menangkapnya dengan sigap. Lucky ingin pergi jauh dari kakaknya dan memohon kepada ayahnya untuk membuatkan visa ke Amerika. Ayahnya malah memarahinya karena permintaan Lucky yang tak masuk akal. Lucky ingin membalas perlakuan Ram dengan menuangkan minyak di tangga. Tapi Ram yang juga pintar melewatinya dan berkata, ingat, dia tinggal di rumah seorang polisi yang tahu gerak-gerik seorang penjahat. Mereka hendak berkelahi, tapi ibunya melerai. Ibunya tak tahu bagaimana menyatukan mereka berdua. Dia takut ini akan menjadi masalah serius. Suatu hari, Siva Reddy mengetahui Samir mengomandani jajaran kepolisian untuk menyelidiki kejahatannya. Dia menyandra Samir dan semua anggota yang terlibat. Walaupun dalam keadaan terdesak, Samir tak takut kepada Siva Reddy. Dan dia masih berambisi untuk memenjarakan Siva Reddy. Siva Reddy marah dan hendak menembak Samir. Tapi dia mengurungkan niatnya karena tak mau mengotori tangannya. Dia menyuruh salah satu anggota Samir yang bernama Rajib untuk menembak komandannya. Rajib tak mau, tapi Siva Reddy mengancam jika Rajib tak melakukannya, dia akan menembak semua anggotanya. Rajib menangis karena tak sanggup melakukan itu kepada Samir. Samir berkata jika Rajib harus mengorbankan satu nyawa demi menyelamatkan banyak nyawa.
Dia yakin setelah kematiannya, seseorang akan datang meneruskan perjuangannya untuk menangkap si Faredi. Si Faredi kesal karena Rajib diam saja. Dia menggertak hingga Rajib tak sengaja menarik pelatuknya. Samir tumbang karena tembakan itu, dan si Faredi membersihkan sidik jari Rajib dan meletakkannya di dekat mayat Samir. Hingga orang mengira Samir tak sengaja tertembak saat membersihkan pistolnya sendiri. Di pemakaman Samir terlihat Rajib tak kuasa menahan tangis, tapi dia tetap tegar karena tak mau ketahuan. Apalagi ayah Samir percaya jika anaknya tewas karena kelalaiannya saat membersihkan pistol. Dia menguatkan diri dan berkata, walaupun Samir sudah mati, tapi perjuangannya tak akan mati. Cerita beralih di mana Lucky bertemu seorang gadis cantik bernama Spandana. Saat itu mereka berada dalam satu lift. Kebetulan lift itu rusak dan menimbulkan guncangan yang membuat Lucky panik. Tapi anehnya, Spandana diam saja tanpa ekspresi. Lucky bingung dan menyangka kalau dia hantu. Karena penasaran, Lucky berkenalan dengan Spandana. Lucky bertanya, mengapa Spandana tak takut ketika lift terguncang? Spandana menjawab kalau dia takut melebihi ketakutan Lucky. Lucky bertanya lagi, mengapa dia tak melihat ekspresinya? Spandana menjawab lagi, jika dia berekspresi dalam hati. Hal itu juga diperlihatkan saat Spandana diberitahu jika ibunya kecelakaan tertabrak truk. Dia dengan tenangnya berjalan pulang tanpa ekspresi. Hal itu membuat Lucky heran dan menceritakan pertemuan itu kepada teman-temannya sambil minum-minum. Saat itu kakaknya datang. Mereka ketakutan dan hendak pergi. Tapi Lucky menghentikannya dan berkata, jika ini pestanya, minuman ini pun dibeli dengan uangnya sendiri. Jangan hiraukan orang-orang yang tak pernah menikmati hidup. Mendengar itu, Ram kesal dan menghubungi anak buahnya. Dia berkata, jika dia ingin minuman mahal. Lucky juga mulai kesal dan memanggil teman wanitanya. Mereka berdisko di hadapan Ram dan anak buahnya. Ram kesal karena tak memiliki teman wanita. Tapi anak buahnya menenangkannya jika mereka pun bisa mendatangkan wanita. Para wanita itu pun datang dan berjoget bersama-sama. Ide jahil Lucky pun muncul untuk mempermalukan Ram. Dia menghubungi komisaris dan melaporkan kelakuan Ram. Singkat cerita, komisaris pun datang. Dia tak percaya Ram yang dianggapnya lugu bisa melakukan hal seperti itu. Ram malu saat itu dan dia tahu ini perbuatan Lucky. Dia bersumpah akan membalasnya. Tak ingin anak-anaknya larut dalam ketegangan, sang ayah mengambil tabungannya sebesar 200 juta rupiah untuk membuat visa Lucky ke Amerika. Dan dia menyuruhnya untuk mendepositokan uang tersebut ke bank selama. Saat di bank, sekelompok rampok beraksi. Mereka yang ada di sana sangat ketakutan, yang membuat si rampok senang karena ketakutan mereka. Tapi di saat itu, kebetulan Spandana juga ada di sana. Lagi-lagi, dia terlihat tanpa ekspresi. Si rampok marah dan menyuruhnya untuk takut. Tapi Spandana tak bisa mengekspresikannya, yang membuat si rampok kesal dan menembakkan semua pelurunya. Spandana tetap saja tak berekspresi, yang membuat si rampok menangis dan frustasi. Tanpa disadari, polisi datang dan menangkap semua rampok. Spandana pulang dan Lucky mengikutinya. Dia bertanya, mengapa bisa Spandana seperti ini? Spandana lalu menceritakannya jika dia anak dari seorang miliarder. Ayahnya bernama Bem Prakas. Semua anggota keluarganya berkelakuan sama seperti ini, karena sang ayah mendidiknya untuk tidak berekspresi berlebihan. Lucky bertanya, apakah ada hal yang membuat keluarganya sedikit saja memperlihatkan ekspresinya? Spandana menjawabnya ada, ketika mereka menonton Piala Dunia. Mendengar semua itu, Lucky kasihan kepada Spandana dan berniat untuk menjadikannya wanita yang menyenangkan. Hari demi hari mereka bersama dan Spandana sedikit demi sedikit bisa mengeluarkan emosinya. Dia juga mulai jatuh cinta kepada Lucky dan sang ayah diam-diam memperhatikan perubahannya. Suatu hari, para anggota dewan yang bernaung di salah satu partai oposisi yang diketuai Menteri Negara di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan bernama Hanumaya sedang beradu argumen tentang pencalonan si Faredi untuk menjadi anggota Dewan Legislatif. Sebagian besar dari mereka tak menyetujuinya karena latar belakang si Faredi yang seorang mafia. Terlihat juga ayah Samir berdiri di depan gedung. Dia juga menolak si Faredi maju menjadi anggota dewan. Si Faredi yang menyaksikannya kesal dan dengan percaya diri memberikan manisan tanda dia dikonfirmasi untuk pencalonan yang membuat semua anggota dewan marolohok.
Seseorang menegur si Faredi dan dia malah diwawalan manisan karena berani meninggikan suaranya. Karena takut, salah satu anggota dewan yang bernama Govardan berkata jika dia akan mendukungnya untuk maju menjadi anggota dewan. Mendengar hal itu, si Faredi senang. Dia keluar gedung dan terlihat Ayah Samir masih berdiri di sana. Anak buahnya hendak menyerang, tapi Ram menghentikannya. Darah si Faredi mendidih, ingin menghadapinya. Tapi anak buahnya melarang karena banyak media di sana. Ketua partai yaitu Menteri Hanumaya berkata, jika Ram ingin menjatuhkan si Faredi, dia harus mengumpulkan semua bukti kejahatannya sebelum si Faredi memenangkan pencalonannya. Di tempat lain, terlihat Laki mengajak Spandana ke kedai Rames. Rames yang melihatnya kesal karena Laki pasti akan menyusahkannya lagi. Tapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Ternyata anak Rames tertabrak mobil. Laki segera mencari bantuan dan kebetulan Govardan lewat. Dia meminta tolong tapi Govardan tak mau. Dia memaksanya keluar dan memasukkan anak Rames ke mobilnya. Kemudian dia membawanya ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, segera Govardan mengangkat tubuh anak itu ke belangkar. Saat itu media memperhatikannya. Mereka menyangka jika Govardan sosok yang baik dan penolong. Setelah dicek, anak Rames harus dioperasi dengan biaya 120 juta rupiah. Rames bersedih karena tak punya uang sebanyak itu. Laki segera meninggalkan tempat itu menggunakan mobil Govardan. Govardan yang melihat mobilnya tak ada kesal dan memarahi dokter karena keamanan rumah sakit yang minim yang membuat mobilnya hilang. Lagi-lagi media menyorotnya dan menyangka jika Govardan bernegosiasi dengan dokter untuk menyelamatkan anak itu dengan biaya berapapun. Dan terlihat Laki mengambil uang untuk visanya dan memberikannya ke pihak rumah sakit, yang akhirnya anak Rames bisa diselamatkan. Rames tak menyangka orang yang selalu dianggap merugikannya telah menyelamatkan nyawa anaknya. Dia meminta maaf karena sudah salah paham kepadanya. Laki berkata jika uang itu tak berarti apa-apa dibanding keselamatan anaknya, karena mereka adalah keluarganya. Melihat kebaikan Laki, Spandana semakin mencintainya. Di luar, media mewawancari Govardan. Govardan tak menyangka jika gara-gara ini dia disorot media dengan berita kepahlawanannya. Ditambah, Laki juga meyakinkan media dan mengatakan jika Govardan sosok pemimpin yang patut dicontoh dan dia mengagung-agungkannya. Penampakan Govardan memenuhi semua saluran televisi dan saat itu juga dia mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Berita itu tersiar di televisi sekaligus pencalonan si Faredi disetujui. Govardan berterima kasih karena Laki membawa keberuntungan untuknya. Dia menganggap Laki sebagai saudaranya sekarang dan memintanya untuk tak segan menghubunginya jika memerlukan bantuannya. Ram kesal karena si Faredi berhasil masuk pencalonan anggota dewan. Saat itu kebetulan Laki melewati jalan yang sedang dijaga Ram. Ram berpikir inilah saatnya yang tepat untuk mempermalukan Laki. Spandana tak tahu mereka adalah kakak beradik. Laki pura-pura takut di hadapan polisi yang bertugas dan memohon untuk diizinkan pergi. Tapi Ram terus mempermalukan Laki yang membuat Spandana sedikit kesal. Dia berkata jika Laki juga memiliki seorang kakak polisi, tapi sayangnya kakaknya sedikit gila. Mendengar hal itu, Ram semakin marah. Tapi Laki memohon untuk melepaskannya, yang akhirnya mereka pun pergi. Spandana jujur kepada ayahnya jika dia mencintai Laki dan ingin menikah dengannya. Prakas meminta Spandana untuk memanggilnya ke rumah, tapi Laki tak mau. Dia mau Prakaslah yang menemuinya. Singkat cerita, mereka bertemu di sebuah kafe yang kumuh. Belum saja memulai obrolan, Laki diserang oleh segerombolan orang. Ternyata mereka adalah keluarga kekasihnya yang dahulu. Prakas ketakutan dan ikut berlari, tapi dia tertangkap dan mereka bertanya, siapakah Prakas? Prakas menjawab jika dia ayah dari gadis yang mencintai Laki. Mereka yang mendengarnya senang karena Laki akan berhenti mengganggu anaknya dan beralih mengganggu anak Prakas. Kemudian mereka menyerahkan semua senjatanya kepada Prakas. Prakas pulang dengan keadaan lusuh yang membuat keluarganya heran. Saat itu Laki datang ke rumahnya dan menanyakan keadaannya setelah dikejar-kejar keluarga mantan pacarnya. Prakas kesal dan mengatakan jika baru saja kakaknya menelepon dan mengatakan jika Laki anak yang tak berguna di keluarganya. Mendengar hal itu, Laki terkejut karena Ram sudah mulai mencampuri urusan percintaannya. Prakas menambahkan, jika Laki ingin direstui, dia harus membawa sang kakak untuk ikut melamar Spandana. Laki pulang ke rumahnya dan memarahi Ram. Dia berkata jika Ram pasti iri kepadanya karena tak beruntung dalam masalah cinta. Ram terbakar emosi dan pertengkaran hebat pun terjadi.
Sang ibu mencoba melerai mereka, tapi Lucky tidak berhenti. Dia akhirnya ditampar oleh sang ibu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lucky tak percaya ibunya bisa melakukan itu. Dia terguncang secara emosional dan marah kepada Ram. Dia ingin sekali membalas Ram dan menjatuhkannya. Keesokan harinya, si Faredi memulai kampanyenya menjelang pemilihan. Ayah Samir menyerahkan bukti kegiatan ilegal si Faredi hasil penyelidikan mendiang anaknya kepada Ram. Dia mempercayakan ini kepadanya untuk meneruskan perjuangan Samir. Saat itu, Ram mendatangi Menteri Hanumaya dan berkata jika dia sudah memiliki bukti untuk melawan si Faredi. Hanumaya memerintahkan Ram untuk menyerahkannya kepada si M agar si Faredi segera dihentikan. Tapi ternyata Hanumaya memberitahukan kepada si Faredi jika sebentar lagi dia akan hancur karena Ram sedang dalam perjalanan menuju kantor si M untuk memberikan bukti kegiatan ilegalnya. Si Faredi segera memerintahkan anak buahnya untuk mencelakai Ram. Di perjalanan, Ram dihadang kemacetan. Dia keluar dari mobilnya dan mencoba mengatur lalu lintas. Tapi saat itu ada yang membawa lari mobilnya. Ternyata itu perbuatan Lucky. Dia ingin Ram malu di departemennya karena sudah menghilangkan mobil polisi tanpa tahu di mobil itu ada file yang penting. Ram mencoba mengejarnya, tapi sayang mobil itu tak terkejar. Karena tak mau ikut ke dalam masalah, teman-temannya meminta diturunkan di kedai Rames. Yang akhirnya Lucky membawa mobil itu sendirian. Tapi di jalan yang sepi, mobilnya ditabrak oleh truk dari beberapa arah yang membuat mobil itu masuk ke jurang. Tapi Lucky beruntung, dia berhasil selamat. Saat itu, satu dari mereka melaporkan jika Ram berhasil dihabisi. Si Faredi senang mendengar hal itu dan meneruskan kampanyenya. Lucky menyangka jika serangan itu bukan kecelakaan, melainkan untuk melenyapkan dirinya. Dia dibakar amarah. Dia bertanya mengapa mereka ingin mencelakainya. Karena takut, satu dari mereka berkata jika serangan ini bukan untuknya, melainkan untuk polisi Ram. Mendengar hal itu, dia terdiam dan membayangkan jika saja Ram ada di mobil itu. Sebenci apapun dia kepada Ram, tapi dia tak bisa membayangkan jika ada seseorang yang ingin melenyapkannya. Dia kemudian mencabut besi yang membuat mereka ketakutan dan mengatakan jika si Faredi lah yang menyuruh mereka. Tanpa berlama-lama, dia mendatangi si Faredi. Dia melawan kerumunan dan menculiknya. Si Faredi dibawanya ke tempat dia kecelakaan tadi, dan saat itu anak buahnya melawan Lucky. Si Faredi hendak kabur, tapi Lucky berhasil menghentikannya. Si Faredi diseret, kemudian Lucky menggantung tubuhnya di pohon dekat jurang. Siva bertanya, siapakah Lucky? Lucky menjawab jika dia adiknya Ram. Lucky menambahkan jika dia tak akan membunuhnya karena saat ini Ram aman. Mendengar hal itu, si Faredi malah mengejeknya yang membuat Lucky menajongnya dan si Faredi sekarat. Mendengar anaknya diserang, ayah si Faredi yaitu Pedaredi datang ke rumah sakit. Dia tak terima melihat anaknya dikalahkan. Di tempat lain, Ram dimarahi oleh atasannya karena telah menghilangkan mobil polisi. Ram balik marah karena itu bukan keinginannya. Dia pun kesal karena di mobil itu ada file kegiatan ilegal yang bisa menghancurkan si Faredi. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki lewat CCTV di tempat yang pernah dilalui mobilnya tadi. Teman Lucky memberitahukan jika ayah si Faredi mencari-cari orang yang mengalahkan anaknya. Lucky berkata, jangan biarkan mereka mencari, karena dialah yang akan menemuinya. Di saat Pedaredi mengamuk di rumahnya, Lucky datang. Dia dengan santainya duduk dan memberitahukan jika dialah yang mengalahkan si Faredi. Dia mengaku kalau dirinya tak tahan mendengar si Faredi ingin membunuh kakaknya. Dia mengancam Pedaredi agar mereka tak mengganggu lagi keluarganya. Kalau tidak, dia akan menghancurkannya lebih dari ini. Setelah itu, Lucky dan teman-temannya berkumpul. Mereka ketakutan jika Ram mengetahui merekalah penyebab hilangnya mobil itu. Lucky memiliki ide untuk mengalihkan perhatiannya. Dia mengira kakaknya seperti itu karena kegagalan cintanya dahulu yang pernah ia ganggu. Dulu Ram mencintai seorang gadis bernama Sweta. Sebelum Ram mengutarakan isi hatinya, Lucky mendahulinya yang membuat Sweta kesal. Saat itu, Ram menghampirinya dan bertanya apa yang adiknya lakukan. Sweta menjawab jika dia menggombalinya. Saat itu Ram menyatakan cintanya, tapi Sweta menolaknya. Bukan karena tak mencintainya, tapi dia masih kesal dengan Lucky. Dari semenjak itulah Ram tak pernah memikirkan wanita. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menjodohkan lagi Sweta dan Ram. Di sisi lain, Ram terus mencari tahu siapakah orang yang telah mencuri mobilnya.
Dia datang ke kedai Rames karena terakhir kalinya mobil itu menurunkan beberapa orang di sana, tapi dia belum menemukannya. Di rumah terlihat Prakas sangat frustasi sekali karena hubungan Spandana dengan Lucky. Dia rasanya ingin mati, dan Spandana malah berkata, jika begitu bunuh saja Lucky agar Prakas tenang. Prakas bersemangat dengan usulan Spandana dan segera pergi untuk menemui Lucky. Tapi saat itu Lucky sedang menculik Sweta. Ternyata Sweta hendak ditikahkan, tapi Lucky berhasil membawanya. Kebetulan Sweta juga tak menginginkan pernikahan ini. Keluarga Sweta mengejar mereka, tapi tiba-tiba Prakas muncul dan menodongkan pistolnya bermaksud untuk menembak Lucky. Lucky bergerak cepat dan menembak keluarga Sweta. Keluarga Sweta menganggap Prakas ikut membantunya dan mereka pun mengincarnya. Tapi di saat mereka tiba di rumahnya, Lucky melihat sang kakak mendapatkan lamaran dari anak komisaris. Dia bingung harus bagaimana, dan dia pun menceritakan ini kepada Sweta. Sweta tak mau tahu, dia hanya inginkan Ram. Lucky dan teman-temannya mengatur rencana dan mempertemukan Sweta dengan Ram. Cinta lama bersemi kembali di antara mereka, dan Ram sekarang bingung bagaimana menolak lamaran komisaris. Anak buahnya menyarankan agar dia meminta bantuan Lucky. Awalnya Ram tak mau karena gengsi. Tapi apa boleh buat, dia yang tak tahu harus apa membuang egonya dan meminta bantuan Lucky. Lucky kemudian mendorongnya agar Ram sedikit terluka. Ram sudah di rumah sakit dan mereka membayar dokter palsu. Dokter itu menyatakan jika Ram terluka parah di bagian alat vital dan burungnya harus dipotong. Komisaris tak sanggup mendengarnya. Dia memutuskan untuk membatalkan perjodohan ini karena kasihan kepada anak gadisnya. Yang akhirnya rencana mereka berhasil. Ayahnya bersedih dan tak tahu bagaimana nasib anaknya tanpa burung. Tapi tiba-tiba Ram terlihat menari-nari kegirangan. Ayah, ibu, dan pembantunya fokus ke burung Ram. Ram merasa aneh dan menanyakannya. Mereka memberitahukan jika dokter bilang Ram sudah tak memiliki burung. Ram marah dan mengejar Lucky karena dia keterlaluan. Lucky berkata, jika dia menjelek-jelekan Ram, semua orang takkan percaya. Karena Ram seorang polisi yang jujur. Maka dari itu, dia terpaksa mengatakan Ram tak punya burung lagi. Ayah dan ibu Lucky terharu mendengar perkataan Lucky yang diam-diam masih menghargai kakaknya. Setelah siuman, si Faredi terdiam memperhatikan pohon yang menggantungnya. Dia menahan amarah dan bersumpah untuk membalas Lucky. Dia terus mengejar Lucky hingga mereka bertemu. Tapi Lucky seakan tak mengenalnya. Si Faredi kesal karena kelakuannya, dan Lucky berkata jika dia sudah melupakan apa yang Siva lakukan untuk membunuh kakaknya. Dia harap Siva juga melupakannya, jika tidak dia akan memberi kepedihan yang lebih dari ini. Si Faredi mengamuk di hadapan ayahnya, tapi sang ayah menenangkannya untuk fokus dulu ke pemilihan. Jika dia menang, dia bisa berbuat apa saja kepada Lucky. Singkat cerita, si Faredi terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif. Dia kemudian dilantik sebagai Wakil Menteri Negara Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pernikahan Ram dan Sweta sudah dekat, dan saat sedang mempersiapkannya, mereka melihat di televisi jika seseorang memfitnah Ram dengan mengarang cerita kalau Ram sudah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Mendengar hal itu, keluarga Ram seakan disambar petir. Ternyata si Faredi menggunakan pengaruhnya dan mulai membalas dendam pada Lucky dan keluarganya. Ram pun dipanggil atasannya dan setelah disidang, dia diskor dari kepolisian. Ram dipermalukan di hadapan umum yang membuat keluarganya tak tega menyaksikannya. Dia pulang ke rumah, tapi keluarganya percaya kalau Ram tak melakukannya. Sweta juga memegang tangannya dan menguatkan Ram. Tapi tiba-tiba rumah mereka akan dihancurkan. Ternyata si Faredi juga meminta agar pemerintah menghancurkan rumah keluarga tersebut dengan alasan rumah itu dibangun secara ilegal. Lucky tahu ini adalah rencana si Faredi. Dia pergi mendatangi si Faredi untuk menghentikan semua ini, tapi si Faredi tak memperdulikannya. Lucky pulang dan rumahnya sudah dihancurkan. Ram kemudian menghampirinya. Dia sekarang tahu kalau Lucky lah yang mencuri mobilnya. Lucky mengakui kesalahannya dan dia mengatakan kalau saat itu dia tak mencuri mobilnya, Ram pasti akan terbunuh. Ram menjawab bahwa Lucky tidak berusaha menyelamatkan hidupnya. Dia malah menghancurkan perjuangannya karena di mobil itu ada file yang kuat untuk menjatuhkan si Faredi. Lucky meminta maaf kalau dia tak tahu ada sesuatu yang penting dalam mobil itu. Tapi Ram tak memaafkannya dan menyeret Lucky keluar dari keluarganya setelah apa yang dia lakukan telah merugikan mereka.
Lucky diculik oleh si Faredi yang dengan brutalnya memukulinya dan membiarkannya tergantung di pohon yang sama di mana Lucky menggantungnya kemarin. Tapi Lucky berhasil melarikan diri dan berencana untuk membalas dendam pada si Faredi dengan bantuan Govardan yang sudah menjadi Menteri Dalam Negeri. Terlihat Ram dan keluarganya diserang oleh beberapa mobil. Tapi saat itu Lucky muncul dengan pakaian polisi yang membuat Ram heran. Ternyata Lucky memanfaatkan Govardan. Lagi-lagi, dengan bantuan dokter palsu, dia membodohi Govardan dengan berbaring di kamar rumah sakit di mana dia terlihat sekarat. Dokter mengatakan jika Lucky terkena kanker dan dia mengklaim bahwa Lucky memiliki 1 hari untuk hidup. Govardan tak tega mendengarnya. Dia mengatakan akan mengabulkan permintaan apapun yang Lucky minta. Lucky berkata jika dia bercita-cita ingin menjadi polisi, dia akan mati dengan tenang jika cita-citanya tercapai. Awalnya Govardan enggan mengabulkannya, tapi situasi memaksanya dan dia pun menyetujuinya menjadikan polisi selama 24 jam. Permintaannya mau tidak mau dikabulkan. Dia dibawa ke pertemuan untuk menandatangani surat-surat persetujuan. Lucky meminta bantuan petugas polisi khusus yang frustasi untuk membantunya. Dia juga meminta Govardan untuk melakukan ritual doa 12 jam agar dirinya bisa bertahan hidup hari ini. Doanya harus khusyuk dan tak boleh memperdulikan apapun di sekitarnya. Govardan menyetujuinya dan berkata hari ini Lucky bisa melakukan apa saja. Dan dia juga menyerahkan tugas Menteri Dalam Negeri selama dia melakukan doa. Yang akhirnya Lucky tak membuang-buang waktu. Dia segera menugaskan anggotanya untuk menargetkan si Faredi. Semua anggota berantusias karena cita-cita mereka pun sama, yaitu menangkap si Faredi. Saat itu pimpinan tim petugas khusus yang frustasi pun ikut andil, yaitu Inspektur Kill Bill Pandey. Itulah cerita mengapa Lucky menjadi polisi. Kill Bill datang dan membawa para penjahat yang menyerang keluarga Lucky. Tapi karena mobilnya tak cukup, dia membunuh sebagian penjahat itu. Dan dia berkata jika ini adalah tugas yang dia nanti. Ram memegang pundak Lucky dan berkata jika yang dilakukannya salah. Lucky meminta Kill Bill untuk menahan kakaknya karena sudah tak sopan kepada petugas polisi. Dia melakukan itu karena untuk mempermudah aksinya jika Ram ditahan. Saat bertemu dengan auditor si Faredi, Lucky mengetahui beberapa pabrik si Faredi dan dia langsung menyerbunya. Si Faredi mengetahui pabrik-pabriknya ditutup oleh tim khusus dan dia menghubungi tim pasukan khusus itu untuk mencaci maki mereka. Lucky pura-pura tak tahu kalau pabrik itu milik si Faredi. Dia berkata jika dia hanya bertugas menggerebek sesuai daftar target. Jika Siva berkenan, dia meminta daftar seluruh pabrik miliknya agar mereka bisa menghindarinya. Si Faredi menyetujuinya, yang membuat Kill Bill dan Lucky tersenyum. Lucky mengirim Kill Bill ke si Faredi secara langsung untuk mendapatkan daftar pabriknya. Si Faredi tanpa ragu memberikan semua daftar pabriknya, dan setelah dapat, Lucky dan timnya mengundang media untuk meliputnya. Dengan tema, tim pasukan khusus menyerang dan mengungkap operasi ilegal si Faredi. Televisi menyiarkan berita tentang penggerebekan itu. Si Faredi yang mengetahuinya menghubungi Kill Bill, dan Kill Bill menekan pengeras suara ponselnya. Awak media semakin yakin jika si Faredi pemilik pabrik-pabrik ilegal itu. Lucky menghubungi semua menteri dan anggota dewan untuk tidak melakukan kontak dengan si Faredi karena pemerintah sedang menyadapnya. Mereka akhirnya enggan menjawab panggilan si Faredi. Tim khusus juga mendatangi rumah Hanumaya dan menjebaknya dengan menyimpan banyak senjata. Mereka menyatakan jika Hanumaya terlibat dengan si Faredi. Mereka juga menangkap wanita yang sudah memfitnah polisi Ram. Dan sekarang mereka tahu itu adalah perintah si Faredi. Bukan hanya itu, mereka pun menangkap ayah si Faredi. Media mengejar-ngejar si Faredi untuk dimintai keterangan. Si Faredi kesal karena Govardan yang menyebabkan semua ini. Si M juga frustasi karena ulah Govardan. Saat itu Govardan selesai berdoa. Si M memarahinya karena Govardan memberikan wewenang kepada tim khusus untuk mengobrak-abrik properti si Faredi. Si M takut jika dia diamuk keluarga si Faredi. Si M meminta Govardan untuk menghentikan Lucky dalam waktu 1 jam. Jika tidak, dia akan menembaknya. Govardan meminta bantuan komisaris, tapi komisaris tak mau karena tim khusus sudah mewakili tugasnya. Govardan bingung dan meminta bantuan Ram untuk menghentikan Lucky. Televisi terus memberitakan kinerja tim khusus yang berani memberantas kegiatan ilegal si Faredi dalam 1 hari. Si Faredi marah kepada Kill Bill dan menanyakan siapakah di balik serangan ini. Saat itu Lucky datang. Si Faredi kemudian mengalahkannya, tapi Lucky bangkit dan balik menghajarnya.
Dia memborgol si Faredi, tapi saat itu dia pun diborgol oleh Ram. Mereka dibawa ke markas untuk diberikan hukuman. Si M marah-marah karena dia dibodohi oleh si Faredi yang diam-diam memiliki beberapa pabrik ilegal. Dia juga marah kepada Lucky karena menyalahgunakan wewenangnya. Bukan hanya si M, Gopardan pun memarahi Lucky. Ram berkata jika mereka berdua harus dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum gantung. Dia membawa Lucky untuk dihukum. Tapi sebelum itu dia bertanya kepada si M apa yang dia harus jawab di hadapan media tentang kesalahan Lucky sehingga harus dihukum. Sedangkan di luar sana, media sekarang yakin jika si M dan Menteri Dalam Negeri melakukan hal yang benar dengan mengutus tim khusus untuk penggerebekan ini. Dia meminta si M jika Lucky harus dihukum, si M harus mengatakan kepada media jika dia tak tahu apa-apa dengan penggerebekan itu. Dia juga menyalakan televisi dan menunjukkan kepada mereka jika media percaya bahwa Gopardan dan si M mengatur operasi 1 hari yang sukses untuk menjatuhkan si Faredi, dan publik berencana untuk memilih kembali mereka karena kepahlawanan mereka saat ini. Ram berkata jika sekarang dia membenarkan kelakuan adiknya. Lucky tersentuh dengan ucapan sang kakak dan terharu. Gopardan dan si M puas dengan kesempatan emas yang mereka terima, tetapi Lucky mengancam untuk mengungkapkan kebenaran kepada media. Si M dan Gopardan menghentikannya. Lucky berjanji tak akan mengungkapkannya dengan syarat mereka harus memasang tim pasukan khusus penuh waktu dengan Kill Bill sebagai pemimpinnya dan memberikan kekuatan penuh untuk petugas polisi yang tulus seperti Ram. Si M berunding dan meminta jika hal ini tak boleh ada yang tahu. Tapi mereka menyadari si Faredi telah mencuri dengar. Mereka akhirnya membiarkan dia lari bebas ke jalan. Si Faredi senang dan berlari. Tapi saat itu Rajib yang dulu disuruh membunuh Samir berdiri di hadapannya dan tanpa basa-basi menembak si Faredi. Akhirnya Kill Bill pandai menuai pujian dengan apa yang sudah dia dan timnya lakukan. Keluarga Lucky terlihat bahagia dan pertama kalinya Ram menggandeng Lucky. Spandana kesal dan berkata bagaimana dengan ayahnya. Mereka berkata jika mereka akan memperlihatkan film ini kepadanya, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Mindhunt Lucky the Racer. Like jika suka ya, bye-bye.